Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awal Saputra. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang gambar teknik, di mana gambar teknik adalah sebuah media penyampai informasi. Nah, dalam sebuah gambar teknik ada yang dinamakan dengan peralatan gambar teknik. Pengertian gambar teknik. Nah, apa itu gambar teknik? Gambar teknik merupakan suatu gambar yang dijadikan media komunikasi seorang ahli teknik dalam membuat dan merancang sebuah desain atau produk, di mana desain dan produk pada jurusan kita ini adalah sebuah gambar teknik otomotif yang akan melaksanakan sebuah uji praktek pada sebuah kendaraan. Fungsi gambar teknik dalam sebuah perancangan dan perencanaan. Fungsi gambar teknik memiliki 3 poin penting yang harus dimiliki, yaitu antara lain: 1. Sebagai penyampai informasi, 2. Sebagai sarana penyampaian dan penggunaan, 3. Sebagai konsep perencanaan. Standarisasi gambar teknik memberikan kepastian sesuai atau tidak sesuai kepada pembuat dan pembaca gambar dalam menggunakan aturan-aturan gambar. Macam-macam standarisasi tiap negara berbeda-beda. Ada yang dinamakan oleh JIS, Japanese Industrial Standard, standar industri di negara Jepang. Ada NNI, Netherlands Normaliteit Institute, standarisasi industri di negara Belanda. Ada DIN, Dutch Industry Normen, standarisasi industri dari negara Jerman. Ada ANSI, American National Standard Institute, standarisasi industri di negara Amerika. Dan ada SNI, Standar Nasional Indonesia. Semua standarisasi berpacu pada standar internasional ISO. ISO di sini singkatannya adalah International Organization for Standardization. Untuk memenuhi kebutuhan internasional, maka dibentuk suatu badan standar yang bersifat internasional, yaitu International for Standardization atau ISO. Badan non-pemerintah ini didirikan pada tanggal 14 Oktober 1946 sebagai pengganti badan serupa, yaitu International of National Standardizing Association atau disingkat ISA. Tujuan ISO adalah untuk menyatukan pengertian teknik antar bangsa dengan cara membuat standar. Indonesia merupakan anggota ISO yang diwakili oleh Dewan Standarisasi Nasional, atau kita lebih mengenalnya dengan SNI, Standar Nasional Indonesia. Peralatan gambar teknik. Yang pertama ada meja gambar. Meja gambar berfungsi sebagai alas tempat meletakkan kertas gambar. Bagian-bagian dari meja gambar, yang pertama ada tiang horizontal, ada tiang vertikal, ada penggaris, ada headpro, ada tiang pembantu. Ini meja gambar adalah untuk memudahkan seorang desain mesin, seorang desain otomotif, seorang desain sipil untuk mempermudah penggambaran. Yang kedua ada kertas gambar. Berdasarkan jenis kertasnya, kertas gambar yang dapat kita gunakan untuk menggambar teknik adalah: yang pertama ada kertas padalarang, yang kedua ada kertas manila, yang ketiga ada kertas trimin, yang keempat ada kertas karkil. Ukuran kertas gambar. Ukuran kertas gambar yang sudah ditentukan sesuai standar adalah sebagai berikut. Yang pertama terdiri dari A0. A0 itu ukurannya adalah 841 dikali 1189 mm. Yang kedua ada A2 dengan ukuran 420 dikali 594 mm. A3 297 dikali 420 mm. Ada A4 210 dikali 297 mm. Dan A1
594 kali 841 mm. Kalau diperhatikan mungkin A0 itu yang paling besar dari dimensi ukurannya. Nah, ketika kita menentukan ukuran A1, A0 ketika dibagi 2 maka akan menghasilkan ukuran A1. A1 ketika dibagi 2 akan menghasilkan dimensi ukuran A2 dan selanjutnya. Pensil gambar terdiri dari 2. Yang pertama ada pensil batang. Pada pensil ini antara isi dan batangnya menyatu. Untuk menggunakan pensil ini harus diraut atau diserut terlebih dahulu. Yang kedua ada pensil mekanik. Pensil mekanik antara batang dan isi pensil terpisah. Pensil mekanik memiliki ukuran yang berbeda-beda berdasarkan diameter mata pensil. Misal 0,3 mm, 0,5 mm, dan 1 mm. Menurut kekerasan mata pensilnya, pensil gambar dibagi menjadi 3 golongan kekerasan yang masing-masing dibagi lagi menjadi beberapa tingkat kekerasan. Pada keterangan ada H itu adalah hard, keras, B black, hitam, HB hard black, F fine, agak keras. Nah, untuk kategori keras itu ada 4H, ada 5H, 6H, 7H, dan 8H. Untuk kategori sedang itu ada 3H, 2H, H, F, HB, B. Dan untuk kategori lunak itu ada 2B, 3B, 4B, 6B, dan 7B. Penggaris. Macam-macam penggaris. Yang pertama ada penggaris segitiga. Biasanya digunakan untuk membuat garis tegak lurus dan miring. Alat ini dibutuhkan oleh perancang busana arsitek. Tersedia dalam 2 ukuran sudut, yakni segitiga dengan sudut 45 derajat sampai 45 derajat dan 60 derajat sampai 30 derajat. Penggaris segitiga ini sepasang dan tidak dapat dipisahkan. Ada penggaris T. Penggaris T terdiri atas landasan kepala dan daun sehingga membentuk seperti huruf T atau sudut 90 derajat. Karena itulah penggaris ini diberi nama penggaris T. Penggaris T biasa digunakan untuk membuat garis horizontal yang panjang. Ada mistar. Penggaris mistar berfungsi digunakan untuk mengukur benda yang berbidang datar dan juga berdimensi kecil, misalnya gambar atau ubin, sehingga tidak heran jika penggaris ini hanya bisa digunakan untuk mengukur beberapa benda tertentu saja. Ada jangka. Jangka macam-macam bentuknya dan macam-macam fungsinya. Jangka adalah alat yang berfungsi untuk membuat sebuah objek lingkaran. Rapido. Rapido sendiri adalah mempermudah pemakaian untuk membuat garis dengan ketebalan yang berbeda. Karena pada rapido disediakan ujung pena dengan ketebalan 0,1 mm sampai dengan 2 mm yang dapat dibongkar pasang. Nah, rapido digunakan untuk mempertebal atau memperjelas sebuah gambar teknik yang kita terlebih dahulu membikinnya menggunakan kertas gambar, lalu disalin menggunakan kertas karkil, dan untuk memperjelasnya kita menggunakan rapido sesuai dengan ukuran kertas, ukuran tinta. Busur derajat. Busur derajat adalah alat untuk mengetahui besar sudut dan menggambar sebuah sudut. Ada yang 0 sampai 180 derajat, ada yang 0 sampai 360 derajat. Mal. Ada mal huruf, ada mal lingkaran, ada mal elips. Mal huruf. Mal huruf yaitu alat yang digunakan untuk membuat huruf dengan perantaan pen atau rapido. Mal huruf mempunyai ukuran 0,25, 0,35, 0,5,
0,7, 1,4, dan 2 mm. Malingkaran digunakan untuk membuat lingkaran-lingkaran kecil, lingkaran yang dapat digunakan dari diameter 1 mm sampai dengan 36 mm. Mal-elips dipergunakan untuk membuat elips, misalnya gambar-gambar silinder, cincin poros, dan bentuk-bentuk elips lainnya. Mal dipergunakan untuk mempermudah peralatan gambar yang tidak bisa dipergunakan untuk membuat sebuah objek. Tugas pertama pada pertemuan ini adalah tugas pengenalan peralatan gambar teknik. Tugas dikerjakan pada kertas folio bergaris, sertakan nama, NIS, kelas, dan mata pelajaran. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan gambar teknik. Yang kedua, apa fungsi gambar dalam dunia teknik. Yang ketiga, informasi apa saja yang disampaikan dalam gambar teknik. Yang keempat, sebutkan alat-alat yang dipakai dalam menggambar teknik. Yang kelima, apakah yang dimaksud dengan jangka. Yang keenam, apa saja jenis penggaris yang digunakan pada gambar teknik. Yang ketujuh, jelaskan bagaimana cara menggunakan sepasang mistar segitiga. Jika kalian ada pertanyaan atau saran atau masukan, silakan tempel pada kolom komentar di bawah ini pada channel Dunia Anak Teknik. Semoga kita bisa bertemu secara tatap muka di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.